Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bertemu dengan Pak Faisal pada mata pelajaran sistem komputer. Kita tahu sistem komputer kemarin sudah membahas tentang gerbang-gerbang logika, di mana komputer dibentuk yaitu dengan gerbang logika manusia yang dimasukkan pada rangkaian elektronik. Kemudian di sini kita mulai mengenal komponen-komponen elektronika, komponen-komponen kelistrikan ya. Di sini subkompetensi dasarnya adalah menerapkan elektronika dasar, yaitu tentang kelistrikan, komponen-komponen elektronika, kemudian dan skema rangkaian elektronik. Jadi kita belajar nanti di skema-skema dan penerapan kelistrikan ya. Langsung saja kita bahas tentang pengertian arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan. Listrik adalah, kalau kita tahu di rumah mesti ada listrik. Kalian pasti tahu listrik. Ya, kalian pasti tahu listrik. Sebelum kita membahas listrik, kita akan membahas dulu yang namanya atom. Di sini hubungan atom dan dengan arus listrik dan tegangan listrik. Semua benda mempunyai molekul yang berrotasi ya. Kita sebut dengan atom, atau atom adalah suatu partikel terkecil dari suatu benda. Ya, partikel terkecil dari suatu benda itu disebut atom. Sedangkan atom sendiri itu kalau kita pecah ya, atom sendiri kalau kita pecah, ini hidrogen atom ya, ini adalah atom. Yang inti atom di sini ada yang disebut dengan proton yang bermuatan positif, inti atom ya, yang bermuatan positif. Kemudian di sini ada elektron yang mengelilingi inti. Jadi inti ini akan mengelilingi, yaitu disebut elektron yang bermuatan negatif. Jadi di sini nanti kalian akan bertemu lagi mungkin di fisika. Saya akan menjelaskan secara global saja ya. Kemudian ada helium atom. Di sini atom yang memang kompleks ya. Jadi di sini ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Ya, neutron. Apa itu, Pak? Nah, kalau proton itu sendiri adalah inti atom yang bermuatan positif. Kemudian elektron ini ya adalah elektron adalah molekul atom, molekul-molekul yang partikel atom yang ada mengelilingi inti, jadi berkeliling ini, yaitu bermuatan negatif. Tetapi apabila dia nanti mendekat ke sini, kemudian dia seimbang dengan antara negatif dan positif seimbang, maka dia akan netral, yang disebut dengan neutron. Ya, jadi dia akan disebut dengan neutron. Di sini ada partikel proton, yaitu partikel plus, kemudian elektron, partikel atau bagian minus, dan neutron ini partikel netral karena dia seimbang antara dia tidak plus, dia juga tidak minus, maka seimbang ya antara plus dan minusnya, maka dia disebut partikel netral. Kita lanjutkan. Sedangkan arus listrik sendiri apa, Pak? Nah, jadi elektron di situ. Arus listrik adalah aliran elektron. Elektron tadi ya muatan partikel yang bermuatan minus ya, karena itu ya ada di luar. Jadi di atom di bagian luar atom, maka dia akan berpindah, bisa berpindah ke yang lain. Jadi dia atom satu ke atom yang lain, dia dapat berpindah elektron itu. Misalnya atom itu, partikel dari atom itu berdekatan, kalau memang
kebanyakan elektron, maka dia akan berpindah. Ya, yang berpindah. Nah, di situ yang akan nanti ada bermuatan negatif ke positif. Ya. Jadi besarnya daya hantar pada kawat tersebut hanya tergantung pada adanya elektron bebas. Lah, perpindahan dari perpindahan elektron dari atom satu ke atom kedua atau atom yang lain itu disebut elektron valensi atau biasanya disebut elektron bebas. Nah, nanti akan dijelaskan lagi pada fisika. Kemudian nah itu nanti akan menjadikan aliran listrik ya. Jadi perpindahan satu, perpindah lagi. Jadi aliran itu adalah aliran elektron yang berpindah dari satu muatan negatif ke muatan positif yang lain. Jadi atom satu ke atom yang lain, perpindahan elektron inilah yang akan disebut dengan elektron valensi. Lah, alirannya itu disebut dengan arus listrik. Satuannya adalah ampere. Kemudian tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perpindahan energi yang dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Ya, perbedaan potensial ini adalah banyaknya aliran muatan listrik yang dapat disalurkan. Kita umpamakan seperti air yang secara alamiah akan mengalir pada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Satuannya adalah volt. Ya. Kemudian kita lanjutkan hambatan listrik. Ya, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dan arus listrik yang melewatinya, yaitu hambatan listrik mempunyai satuan ohm. Jadi gini, kalau kita ibaratkan listrik itu adalah seperti air, di mana kalau disebut aliran itu adalah perpindahan airnya sendiri yang mengalir itu disebut arus. Tetapi kalau arus akan terjadi karena ada beda potensial, beda tempat posisi dari atas ke bawah, beda potensial antara atas dan bawah itu disebut dengan beda potensial. Tetapi air yang mengalir itu disebut dengan arus. Hambatannya apa Pak? Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dan arus listrik. Perbandingan antara hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik antara beda potensial dengan arus listrik. Contohnya, kalau kalian punya keran, kalian bisa mengatur deras atau endaknya, ya, deras atau endaknya suatu aliran listrik itu dinamakan hambatan. Jadi kalian bisa mengatur keran itu menghambat air untuk mengalir, ya, itu dinamakan hambatan. Di sini satuannya disebut ohm. Kita lanjut. Korelasi antara arus dengan volt dan ohm. Ya, kalau di dalam rumus kita sebut dengan V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Jadi tegangan adalah arus kali R. Ya, jadi kita lanjutkan. Untuk korelasinya atau rumus dasarnya adalah tegangan sama dengan I kali R. Kemudian untuk arus yaitu sama dengan A sama dengan V per R. Untuk tahanan yaitu R sama dengan V per A. Jadi rumus dasarnya kalau kalian nanti mencari misalnya tegangannya 20, tahanannya 1 kilo, berarti tinggal dibagi antara 220 dibagi 1 pangkat minus 3, ya. Itu hasilnya kita ketemu arusnya. Ya, itu saja cukup dari saya. Silahkan dipelajari, dicermati. Kita tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.